Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Privat Al-Faiz. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan CPNS tahun 2021. Nah, kita akan bahas soal tes karakteristik pribadi atau soal TKP. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal TKP hot seperti soal-soal tahun 2019 ataupun tahun 2020. Oke teman-teman, siapkan alat tulis kalian dan kita coba kerjakan bareng-bareng. Kita mulai dari soal nomor 1. Hari ini adalah akhir bulan. Biasanya di kantor kami seluruh staf sibuk dan dengan laporan closing akhir bulan. Biasanya kantor akan menerima denda jika telat membuat laporan. Kamu adalah sebagai pemimpin. Ketika ke kantor, keadaan kantor sangat berantakan. Kertas dan debu di mana-mana tak beraturan karena sudah lama ruangan tidak digunakan setelah libur panjang. Sebagai pemimpin, apa yang akan kamu lakukan? Oke, teman-teman, kita akan coba lihat pilihannya. Yang pertama, A. Mengajak semua staf untuk membersihkan bersama. Yang B. Kamu akan berinisiatif membersihkan sendiri sampai benar-benar bersih. Dan yang C. Menyuruh Bu Wati saja cleaning service yang membersihkannya. Atau D. Membiarkan saja keadaan seperti itu, kamu dan staf mengerjakan laporan closing. Dan yang E. Membersihkan bersama-sama, kemudian setelah bersih mengadakan makan bersama. Silakan teman-teman, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar atau di kolom chat, silakan. Kira-kira jawaban kalian yang mana nih untuk menjawab soal nomor 1? Oke, sudah kalian pilih? Kita akan lihat. Yang pertama, kata kunci dari soal nomor 1 ini adalah akhir bulan. Nah, hari ini adalah akhir bulan. Biasanya di kantor kita ini sibuk. Semua stafnya sibuk ngapain? Sibuk ngerjain laporan closing akhir bulan. Dan jika mereka telat, mereka ini akan mendapatkan denda. Nah, ini denda jika telat ya. Kita ini sebagai pemimpin, ketika melihat kantor kita berantakan, banyak debu, banyak kertas berserakan, maka sebaiknya seorang pemimpin yang lakukan ini apa nih kira-kira? Nah, yang A, mengajak semua staf untuk membersihkan bersama. Kan kita lagi ngerjain laporan, malah kita ngajak semua staf untuk membersihkan bersama, kayaknya kurang efektif. Kenapa? Nanti kalau kita bersih-bersih semua, akhirnya laporan kita nggak selesai dan perusahaan kita kena denda. Berarti yang A ini kurang tepat. Ya, bukan nilai yang paling sempurna ya. Yang B, kamu akan berinisiatif membersihkan sendiri. Nah, kira-kira gimana? Kan pemimpin nih, masa pemimpinnya bersihin sendiri, sedangkan yang lainnya sibuk ngerjain laporan? Bersihin ini kan bukan tugas utama dari seorang pemimpin kan? Nah, maka ini kurang tepat ya. Sedangkan pemimpin tuh harus ngerjain yang lain yang mungkin lebih penting daripada membersihkan ruangannya kan? Berikutnya, yang C, menyuruh Bu Wati saja cleaning service yang membersihkannya. Ini bisa jadi kan, karena kan Bu Wati mungkin di sini memang pekerjaannya cleaning service yang tugasnya membersihkan. Ketika ada yang kotor dia bersihin. Berarti ini bisa kita simpen jawabannya. Yang D, membiarkan saja keadaan seperti itu. Lah, masa dibiarin berantakan? Seorang pemimpin masa membiarkan nih kotor berantakan? Wah, kayaknya kurang tepat ini ya. Nah, ini kurang tepat nih yang D. Dan yang E, membersihkan bersama-sama kemudian setelah bersih mengadakan makan bersama. Sama seperti dengan poin yang A. Sepertinya E juga nggak maksimal. Sehingga teman-teman tentunya udah dapet jawaban yang paling sempurna. Yuk, jawabannya yang mana? Yuk, jawabannya yang C. Jadi serahkan pekerjaannya kepada cleaning service. Karena dalam sebuah perusahaan itu ada masing-masing pekerja ini memiliki pekerjaan masing-masing atau memiliki job desk masing-masing ya. Tugasnya masing-masing. Jadi untuk kebersihan kita serahkan ke Bu Wati sebagai cleaning service. Mudah kan teman-teman ya? Jawabannya jadi nomor 1 yang C. Di Privat Al-Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Kenapa kak? Karena C itu cinta. Tertes. Oke. Kak, poinnya apa kak? Kita akan lihat nih teman-teman ya. Poinnya tes. Nah, ini adalah poin. Silakan teman-teman catat poinnya 4, 1, 5, 2, 3. Nanti teman-teman kerjain semua soalnya. Kita lihat kalian dapat poin berapa dan tulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Anda baru saja lulus dengan predikat cum laude di salah satu universitas ternama di kota Anda. Adapun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan dan akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota.
Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota sangatlah tidak mengenakan. Mulai dari transportasi ke kota yang cukup sulit, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan untuk melepas penat setelah lelah bekerja. Tapi, dengan tinggal di pinggiran kota, Anda bisa tepat waktu datang ke kantor. Maka sikap Anda adalah yang mana? Kira-kira teman-teman jawaban kalian yang mana? Silahkan teman-teman pilih dari A sampai E. Tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke. Kita akan melihat jawabannya dan kita bahas. Yuk kita lihat jawaban dari yang A. Saya akan mencoba bertahan semampunya. Saya akan mencoba bertahan semampunya. Ini rada terpaksa ini teman-teman ya. Untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan perusahaan. Tapi ini kayak agak terpaksa ya, dia tinggal di pinggiran kota. Kan kita harus mencari jawaban yang paling terbaik dari jawaban yang baik. A ini mungkin baik, tapi alasannya rada terpaksa. Sepertinya ini nggak bakal maksimal. Kita skip aja ini ya. Oke, yang B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit lebih jauh dari lokasi perusahaan tempat saya bekerja. Dia bagus mencari tempat yang nyaman, tetapi masalahnya jauh. Ini bisa membuat dia bakal terlambat sampai ke perusahaannya atau nyampe ke kantornya. Oke, maka ini kita tidak pilih ya. Kalau bisa tuh ya deket, nyaman gitu kan teman-teman ya. Yang C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan saya. Oke, sepertinya teman-teman sudah menemukan jawabannya nih. Yang mencari cara agar dia bisa menikmati tinggal di pinggiran kota, dia nggak terlambat, dia juga nyaman tinggalnya. Jadi dia mencari cara mungkin dengan dia melakukan banyak aktivitas seperti mungkin mancing atau jalan-jalan di sekitar pinggiran kota ya. Oke, kita simpen jawabannya nih, sepertinya bagus. Yang D, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan mendapatkan fasilitas rumah. Mungkin ini untuk jangka yang lebih panjang lagi ya. Kita skip juga. Oke, yang E, menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman. Sepertinya ini juga bukan jawaban terbaik karena dia seperti apa ya bahasanya, agak mengeluh ya, menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan saya gitu kan. Nah, teman-teman, tentunya kalian sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dan yang paling sempurna. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke, sampai dengan soal nomor 2. Gimana teman-teman? Sudah mulai mengerti dengan soal TKP? Intinya TKP ini untuk TKP terbaru ya. Dia memiliki banyak pilihan yang memang mirip-mirip dan rata-rata semuanya bagus. Jadi kuncinya kita pilih yang terbaik ya, menyesuaikan dengan kunci atau poin-poin penting yang terdapat di soalnya. Oke, kita latihan lagi coba ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Anda diminta atasan untuk membenahi atau merevisi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan efisiensi keuangan. Maka hal-hal yang Anda akan revisi bagian mananya nih? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jawaban kalian. Yang mana nih kira-kira? Apa yang A, melihat efisiensi jam operasional? Yang B, membatasi jumlah pemakaian telepon? Yang C, efisiensi penggunaan listrik dan internet? Melakukan pemotongan kompensasi uang makan? Atau E, efisiensi penggunaan kendaraan operasional? Oke, ketemu jawabannya, kita akan bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama, kita suruh mengirit, suruh menghemat ya. Tapi ya namanya orang hemat ya jangan terlalu berlebihan ya. Seperti halnya orang diet ya. Kalau dietnya berlebihan sampai nggak makan 2 hari 3 hari malah bikin kita jadi sakit ya. Sama nih, di perusahaan-perusahaan besar mesti ada suatu hal yang penting yang sulit untuk kita hemat. Jadi kita lebih menghemat hal-hal lain yang mungkin nggak terlalu penting. Coba kita lihat yang A, melihat efisiensi jam operasional. Jika memungkinkan mengubah jam hari kerja dari 6 hari menjadi 15 hari. Berarti lebih bagus ya, dari 6 hari menjadi 15 hari. Kalau bisa, berarti ini kayaknya oke jawabannya ya. Oke, berikutnya yang ini intinya kita mau merevisi tapi tetap bagus ya, tetap nggak berdampak buruk. Intinya tetap ada dampak yang baik saja gitu.
Yang B, membatasi jumlah pemakaian telepon. Sepertinya di perusahaan ini kalau teleponnya dibatasi banget kayaknya nggak maksimal. Kan di perusahaan pasti banyak yang telepon masuk ataupun telepon keluar. Kalau kita ada telepon cuma jawab Assalamualaikum, selamat pagi, habis itu udah dimatiin, kayaknya nggak bakal bisa ya teman-teman ya. Nah kayaknya penggunaan telepon ini tidak masuk. Oke. Efisiensi penggunaan listrik dan internet. Di perusahaan-perusahaan besar kayaknya banyak banget ya penggunaan listriknya. Jadi kalau mau dihemat banget sih kesulitan sepertinya ya. Apalagi internetnya. Zaman sekarang kita butuh banget dengan internet. Kayaknya ini kurang tepat juga. Dan yang D, melakukan pemotongan kompensasi uang makan. Waduh, ini bisa bikin karyawannya jadi nggak semangat ya. Wah, uang makannya dipotong ya, otaknya pada kencot ya, pada lapar ya teman-teman ya. Oke, jadi ini juga kurang sempurna ya. Kita lihat yang E. Efisiensi penggunaan kendaraan operasional sebagai sarana antar jemput karyawan. Nah, mungkin jawaban yang paling terbaik ini yang E nih. Kenapa? Kita lihat dulu. Efisiensi penggunaan kendaraan operasional sebagai sarana antar jemput. Nah, ini kan karyawan bisa aja kan dia menggunakan kendaraan pribadinya untuk berangkat ke kantor tanpa harus diantar jemput. Ini juga bisa untuk menghemat ya biaya operasional dalam sebuah perusahaan. Maka jawaban yang terbaik adalah yang yuk, jawabannya yang E. Oke, mudah kan teman-teman ya. Sekarang kita lihat kunci untuk soal nomor 3. Nah ini kuncinya, silahkan teman-teman yang mau mencocokkan jawaban ya. 4, 2, 1, 3, 5. Nah, kita akan coba lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 2 tadi sepertinya aku lupa ya untuk memberikan kunci. Jadi aku kasih kuncinya sebentar. Oke, ini kuncinya. Nah ini kuncinya teman-teman ya. Sorry ya, nomor 2 tadi sepertinya agak lupa. Oke, cocok jawabannya, aman. Kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya, kalau udah aman ya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4. Ruang tunggu pasien di sebuah rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan yang Anda akan upayakan untuk masalah tersebut apa nih kira-kira? Apakah yang A, memecah beberapa tempat tunggu pasien, yang B, mencari tempat yang lebih luas, atau C, mengatur jam buka masing-masing poli, dan D, mendorong tenaga medis supaya lebih cepat dalam bekerja, atau yang E, menata ulang bangku tempat duduk pasien dengan mengedepankan kenyamanan? Silakan teman-teman, kalian boleh jawab di kolom komentar. Jawabannya yang mana kira-kira? Oke, kita akan lihat jawaban dari teman-teman. Oke, kita lihat ya jawabannya. Kata kuncinya di mana sih sebenarnya ini? Kita lihat di sini ruang tunggunya ini sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Berarti udah penuh ya dengan posisi yang ada saat ini. Sebagai kepala bidang pelayanan, Anda yang akan Anda upayakan untuk masalah tempat yang penuh tadi gimana? Kalau A, memecah beberapa tempat tunggu pasien, dipecah. Bisa jadi sih dipecah ya. Cuman kayaknya kurang efektif. Tapi nggak apa, kita simpen dulu deh. Yang B, mencari tempat yang lebih luas. Nah ini kayaknya untuk jangka panjang ya. Kita fokusnya ke sini, malah dia mencari tempat yang lebih luas. Berarti harus perlu nyari ruangan baru lagi, harus perlu mungkin pindah rumah sakitnya gitu kan. Nah ini kurang tepat ini ya. Yang C, mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien. Bisa jadi. Oke, bagus sih. Cuman kayaknya ya masih kurang efektif ya. Oke, yang D, mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat. Sepertinya tenaga medis itu sudah berusaha banget. Kalau didorong lebih cepat lagi, kasihan tenaganya. Kan ini manusia juga, pasti capek kan teman-teman ya. Jadi yang D kurang tepat. Oke, yang E, menata ulang bangku tempat duduk pasien dengan mengedepankan kenyamanan. Oh, ditata lagi sehingga mungkin biar muatnya lebih banyak. Dan di sini dia tetap mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Oh, berarti ditata. Jelas di soal di pilihan dikatakan bahwa ketika dia menata, dia bisa menata dengan kenyamanan dan daya tampungnya itu bisa lebih banyak. Sepertinya jawaban terbaik sudah kita dapetin teman-teman ya. Kalian setuju dengan jawabannya? Yang mana kira-kira? Pilih 1, 2, 3. Sempurna. Oke, nomor 4 jawabannya yang E. Oke, benar teman-teman ya. Jadi solusinya dia tata bangkunya, lalu ditata dengan kenyamanan tentunya ya. Nggak cuman basing-basing, nggak cuman acak-acak, nggak cuman terserah dia. Yang jelas ini ditata supaya nyaman dan tempat yang bisa diisi juga daya tampungnya ini juga bisa lebih banyak ya.
Kita lihat coba ya untuk poinnya. Silakan teman-teman cocokkan jawaban kalian. Poinnya 4, 1, 3, 2, 5. Oke. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Anda merupakan seorang waiters ya atau pelayan ya di dalam sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, udah mulai dimakan. Kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan ini nggak pedas sama sekali. Berarti nggak sesuai gitu. Sikap Anda yang mana? Yang A, meminta maaf dan langsung membuatkan menu yang baru. Yang B, meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C, melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D, meminta maaf dan melaporkan kepada bagian dapur. Yang E, meminta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti yang baru ya, untuk mengganti menu tersebut. Maaf ya. Oke, silakan teman-teman kalian jawab di kolom komentar. Oke, lihat ya jawabannya. Kita lihat nih. Kata kuncinya adalah seorang waiters. Berarti ini profesi ya. Profesinya waiters itu yang biasanya kalau ada tamu dia yang mencatat mau pesan apa. Lalu setelah dia catat dia kasih menunya ke bagian dapur, kemudian diolah segala macam, dimasak, akhirnya diantarkan lagi ke tamu yang tadi memesan makanan ya. Lalu di sini datang seorang tamu dengan keluarganya tadi ya, dia makan. Nah, berarti ini lebih ke pelayanan ya, pelayanan terhadap publik ya, pelayanan publik. Kemudian dia ini, si tamu tersebut komplain karena makanannya nggak sesuai dengan yang ia pesan. Ya mungkin kesalahan ada di dapur atau mungkin kesalahan ada di yang pengantarannya. Oke, kita akan lihat. Yang A, meminta maaf dan langsung membuatkan menu yang baru. Kayaknya langsung membuatkan menu yang baru. Kurang tepat ya sepertinya. Kan waiters hanya mencatat, kemudian mengantarkan kan. Tiba-tiba dia langsung minta maaf terus langsung tak buatin yang baru. Nah, ini mungkin lebih tepatnya bukan di restoran ya, mungkin di bahasanya apa namanya, di pedagang kaki lima gitu-gitu kan. Kalau misalkan ada yang protes, oh saya langsung buatin. Nah, dia nganterin sekaligus membuatkan. Nah, mungkin di restoran ini ada bagian masing-masing. Ada yang tugasnya memasak, ada yang tugasnya mengantarkan gitu kan teman-teman ya. Jadi A ini kurang tepat. Oke. Yang B, meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Dia minta maaf karena ada kesalahan ya, sebagai seorang pelayan ya, pelayan publik ya, dia minta maaf karena ada kesalahan. Lalu dia memastikan ya, untuk bahasanya memastikan bahwa pelanggan itu bakal dapat pesanan yang dia inginkan. Nah, ini bagus juga nih. Oke, kita simpan. Yang C, melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. Langsung melapor. Dia salah langsung melapor, dia nggak minta maaf segala macam. Berarti ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, meminta maaf dan melapor pada bagian dapur. Betul ya, dia meminta maaf ya, langsung dia lapor ini bahwa ada kesalahan ya. Nah, ini juga bagus. Yang E, meminta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti. Nah, ini meminta ini kayaknya kurang tepat ya. Siapa tahu bisa aja dia yang salah kan. Bisa aja mungkin pesanannya udah dibuat sesuai dengan yang dicatat ya kan, udah dicatat tuh. Mungkin dia salah nganter. Nah, ini kurang tepat juga. Jadi jawaban antara B sama D. Sepertinya poinnya ini bakal 4 dan 5. Tapi mana yang 5, mana yang 4 ya kira-kira teman-teman? Bisa dibantu? Silahkan tulis di jawaban kalian di kolom komentar. Oke, jadi yang paling terbaik adalah yang B, betul ya. Meminta maaf, dia minta maaf bahwa ada kesalahan, lalu dia memastikan untuk pelanggan itu bakal dapat pesanan yang dia inginkan. Jadi ada kepastian lah ya, dia udah minta maaf, ada kepastian. Mungkin yang salah dari dia sendiri yang nganter atau mungkin bagian dapurnya. Jadi nanti mungkin setelah diskusi ternyata ketemu solusinya, akhirnya nanti bakal dapat pesanan yang diinginkan oleh tamu tersebut. Oke, mungkin nomor D ini poinnya 4 dan B-nya ini 5 ya, jelas ya. Jawabannya yang B. Supaya nggak bingung, kita cek poinnya dari 1 sampai 5. Oke, ini nilainya. Oke, silakan teman-teman cocokkan jawaban kalian 1, 5, 2, 4, 3. Oke, aman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini dia soal nomor 6 sebagai tugas buat kawan-kawan atau buat teman-teman yang lagi belajar. Silakan teman-teman jawab jawaban dari soal yang tugas di rumah ini di kolom komentar ya, kasih tahu alasannya. Dan kalian juga bisa kirimkan jawaban kalian ke Instagram kakak, yaitu Febri Irawan Faiz. Nah, di Instagram Febri Irawan Faiz itu banyak konten-konten menarik seputar UTBK, sekolah kedinasan, CPNS, ataupun ujian mandiri. Satu hari aku bisa posting 2-3 postingan.
Semoga bermanfaat video ini dan membantu kalian untuk sukses CPNS atau Sekolah Kedinasan tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.